Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan konseptual dan yuridis. Sejarah terkait dengan yuridiksi pengadaan modal pemerintah. Jadi penyertaan modal pemerintah dimulai dari UUD 1945 pasal 33 ayat 2, di mana di sana menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal tersebut mengindikasikan konseptual dari penyertaan modal negara kepada BUMN adalah agar menjaga kemaslahatan dari suatu negara. Selain itu, pada UU nomor 17 tahun 2003 terkait dengan dijelaskan bahwa penyertaan modal negara pada BUMN termasuk dalam keuangan negara, di mana pada UU nomor 17 tahun 2003 tersebut kita akan tarik sebenarnya dihasilkan dari ICW tahun 7 Agustus 1970. Konseptual terkait dengan penyertaan modal pemerintah. Secara konseptual, penyertaan modal pemerintah adalah karena beberapa hal, yaitu amanat dari undang-undang bahwa segala kekayaan yang merupakan kemaslahatan hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, diyakini bahwa penyertaan modal negara kepada BUMN juga dapat memberikan multiplier effect tanpa harus kehilangan aset negara. PMN juga merupakan salah satu instrumen dalam investasi pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Jadi, dapat kita lihat bahwa dari landas konsep dari penyertaan modal negara itu adalah untuk melindungi kemaslahatan hidup orang banyak dan memberikan kesejahteraan yang bersifat multiplier effect tanpa kita harus kehilangan aset negara tersebut. Pelaksanaan investasi pemerintah pada BUMN. Di sini ada entry point terkait pelaksanaan fungsi PMN di DJKN. Yang pertama, Menteri Keuangan merupakan wakil pemerintah dalam kepemilikan KND atau kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, BUMN termasuk ke dalam KND. Yang kedua, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal bertugas menyusun APBN dan RAPBN. Nah, yang ketiga, pelaksanaan penyertaan modal kepada perusahaan negara atau BUMN harus terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN. Nah, dari ketiga poin tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika suatu BUMN memerlukan tambahan PMN atau pemerintah hendak melakukan PMN dalam rangka pendirian BUMN, maka harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu. Nah, jika Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan, selanjutnya rencana PMN tersebut akan dimasukkan ke dalam postur APBN. Nah, di sini ada daftar alokasi PMN tahun 2020 untuk BUMN. Yang pertama, PT PLN sebesar 5 triliun. Yang kedua, PT PANN 3,76 triliun. Lalu ada PT Hutama Karya 3,5 triliun, PT SMF 2,5 triliun, PT PNM 1 triliun, PT Geodipa Energi 700 miliar, PT BPUI 270 miliar, dan PMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan sebesar 1 triliun. Dengan adanya BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, dijadikan semacam laboratorium pengelolaan BUMN yang sesuai dengan amanat pembentukannya, namun tetap menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Nah, oleh karena itu, untuk mengoptimalkan BUMN di masa mendatang, maka pemerintah melakukan investasi dengan dibantu oleh Menteri Keuangan. Nah, peran Menteri Keuangan yaitu sebagai bendahara umum negara yang berwenang dalam melaksanakan investasi akan dilakukan melalui OIP atau Operator Investasi Pemerintah. Tinjauan terhadap kinerja investasi pemerintah. Kapitalisasi pasar BUMN. Kapitalisasi pasar adalah nilai atau harga sebuah perusahaan yang dihitung dari jumlah keseluruhan nilai saham yang beredar. Angka kapitalisasi pasar menunjukkan ukuran perusahaan. Semakin tinggi angka kapitalisasi pasar, maka semakin tinggi pula minat investor terhadap suatu perusahaan tersebut. Pada tabel berikut merupakan pertumbuhan kapitalisasi pasar BUMN selama 10 tahun. Terdapat beragam pertumbuhan
kapitalisasi pasar dari tiap BUMN. Kapitalisasi pasar tertinggi dimiliki oleh PT Indofarma dengan pertumbuhan 987,5% kapitalisasi pasar. Hal ini merupakan hal yang sangat baik karena merupakan pertumbuhan yang sangat cepat. Aset BUMN tahun 2018. Berikut adalah total aset yang dimiliki oleh BUMN pada tahun 2018. Aset BUMN tertinggi dimiliki oleh PT PLN dengan aset sebesar 1.379 triliun, dan yang kedua yaitu PT BRI dengan aset sebesar 1.296 triliun. Peningkatan aset BUMN juga mendukung kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara untuk mendukung pembangunan. Berdasarkan data dari slide sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat beberapa BUMN yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat hingga di atas 100% pertumbuhan kapitalisasi pasarnya dalam kurun waktu 10 tahun. Hal ini merupakan hal yang sangat baik dan perlu dijadikan contoh oleh BUMN lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang studi kasus permasalahan rendahnya kinerja investasi pemerintah pada BUMN. Selanjutnya, disediakan data penyertaan modal negara dan penerimaan laba BUMN dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Di sini kita lihat contohnya pada tahun 2008, penempatan penyertaan modal negara dipatok dengan angka 2,5 triliun. Nah, pada tahun 2009 terjadi peningkatan dari 2,5 triliun ke 11,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyuntikkan banyak modal kepada BUMN untuk membantu BUMN dalam memaksimalkan laba. Namun, penerimaan laba BUMN justru menurun dari angka 29 triliun ke 26 triliun. Hal ini menyebabkan rasio penyertaan modal negara terhadap penerimaan laba BUMN turun dari 11,6 ke 2,2. Adalah data penyertaan modal negara dan penerimaan laba BUMN disertai dengan rasio pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Nah, di sini kita lihat pada case tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tahun 2018, penempatan penyertaan modal negara sebesar 3,6 triliun. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan pada penempatan penyertaan modal negara yaitu 20,3 triliun, yaitu sebesar 6 kali lipat dari sebelumnya. Nah, dengan adanya peningkatan penyertaan modal negara ini, pemerintah mengharapkan akan adanya peningkatan yang signifikan atas penerimaan laba BUMN. Tetapi pada tahun 2018 ke tahun 2019, hanya penerimaan laba BUMN ini hanya meningkat sebesar 900 miliar atau 0,9 triliun. Bisa dikatakan tidak sampai 2 kali lipatnya. Karena hal tersebut, terjadi penurunan rasio dari tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu dari 12,38 ke 2,24. Nah, dari data-data yang kita analisis tadi, dapat dilihat bahwa kinerja investasi pemerintah pada BUMN terbilang cukup rendah. Dapat dilihat dari penurunan rasio yang terjadi dari tahun-tahun, dan dikatakan pula pertumbuhan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN ini selama 10 tahun terakhir ini hanya mencapai 5,5% year on year. Selanjutnya, kita akan membahas upaya-upaya peningkatan kinerja investasi pemerintah pada BUMN. Dalam meningkatkan kinerja investasi pada BUMN, ada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian BUMN. Yang pertama yaitu reformasi birokrasi. Tujuannya yaitu untuk mengurangi beban birokrasi yang panjang. Seperti yang kita tahu bahwa reformasi birokrasi telah digaungkan pemerintah sebagai langkah awal dalam memperbaiki iklim investasi. Yang kedua yaitu ada restrukturisasi utang. Pada Januari 2020 lalu, BUMN telah melakukan restrukturisasi utang PT Krakatau Steel sebesar 30 triliun. Angka ini diklaim merupakan restrukturisasi utang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan kinerja SDM di dalam Kementerian BUMN. Peningkatan kualitas SDM dirasa perlu supaya menghasilkan kinerja investasi yang baik dan optimal.
Yang keempat yaitu ada melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan BUMN. Harmonisasi peraturan perundang-undangan ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi antar undang-undang yang ada, sehingga pelaksanaan investasi dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, ada meningkatkan investasi serta meningkatkan efisiensi operasi usaha, pengendalian internal, dan pengawasan yang lebih ketat.